Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ardila. Kemudian ada Safa Ranifania Rukmana, ada Faradiba Sandi Azahra, dan ada Seva Ivani Putri. Di sini kami akan mempresentasikan materi prakarya dan kewirausahaan mengenai bauran promosi. Bauran promosi atau biasa disebut dengan istilah promotion mix adalah kombinasi alat-alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran, yaitu mengenalkan produk untuk mempengaruhi konsumen agar tertarik membeli. Bauran promosi juga merupakan bagian dari bauran pemasaran. Bauran promosi meliputi inisiatif dan koordinasi dari kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan produk yang diiklankan dan dipromosikan. Seperti yang diketahui bahwa ada beberapa jenis bauran promosi yang bisa kita jumpai, yaitu yang pertama periklanan atau advertising, yaitu merupakan bentuk komunikasi menggunakan media tertentu yang dilaksanakan oleh perusahaan, organisasi non-laba, ataupun para individu. Tujuan utama periklanan adalah meningkatkan permintaan atas produk yang ditawarkan. Yang kedua adalah promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan kegiatan pemasaran selain periklanan dan publisitas yang mendorong efektivitas pembelian konsumen dengan menggunakan alat seperti peragaan, pameran, demonstrasi, dan sebagainya. Juga potongan harga seperti diskon pembelian produk. Yang ketiga adalah publisitas. Publisitas adalah sejumlah informasi tentang seseorang, barang, atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya ataupun tanpa pengawasan dari sponsor. Public relation membina hubungan baik dengan publik merupakan upaya branding yang sangat efektif. Yang keempat adalah personal selling. Personal selling merupakan usaha untuk memperkenalkan suatu produk melalui komunikasi langsung atau tatap muka agar konsumen tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Dalam personal selling terjadi interaksi langsung, saling bertemu muka antara pembeli dengan penjual, sehingga dapat diketahui secara langsung keinginan, perilaku, dan motif pembelian dari konsumen, sekaligus dapat melihat reaksi konsumen. Yang selanjutnya adalah direct marketing. Direct marketing adalah pemasaran yang menggunakan berbagai media untuk berinteraksi langsung dengan konsumen. Biasanya melakukan konsumen untuk mendapatkan respon langsung. Selanjutnya adalah yang terakhir, media interaktif. Adalah salah satu teknik pemasaran melalui layanan digital pada sistem berbasis komputer yang merespon tindakan pengguna dengan menyajikan konten. Kemudian ada iklan atau advertising. Iklan atau advertising merupakan komunikasi perusahaan yang dibayar oleh sponsor yang diketahui. Contoh dari iklan diantaranya ada spanduk, billboard, brosur yang disebar, dan media elektronik dan media cetak. Yang pertama ada spanduk. Spanduk merupakan salah satu media informasi yang memberitahu informasi kepada halayak ramai. Spanduk ini biasanya dipasang di pinggir jalan, pintu masuk kompleks, dan ada juga yang dipasang di tembok-tembok perusahaan. Spanduk yang ada pada zaman sekarang merupakan media promosi yang cukup populer saat ini, dikarenakan harga dari spanduk yang cukup murah dan juga proses dari pengerjaannya yang cepat. Jenis-jenis dari spanduk diantaranya ada spanduk sablon, spanduk spray, dan spanduk printing. Yang kedua ada billboard. Billboard adalah bentuk promosi iklan luar ruangan dengan ukuran besar. Bisa disebut juga billboard ialah bentuk poster dengan ukuran yang lebih besar yang diletakkan tinggi di tempat tertentu, yang tentunya ramai dilalui oleh orang-orang. Billboard termasuk model iklan luar ruang atau outdoor advertising yang paling banyak digunakan. Perkembangannya pun cukup pesat. Sekarang di zaman digital, billboard pun menggunakan teknologi baru sehingga muncullah digital billboard. Ada juga mobile billboard, yakni billboard yang berjalan ke sana kemari karena dipasang di mobil-mobil iklan berjalan. Kemudian yang ketiga ada brosur yang disebar. Brosur adalah media informasi yang ditulis pada suatu masalah, disusun secara sistematis atau dicetak, hanya terdiri dari beberapa halaman dan dilipat tanpa mengikat selebaran atau dicetak dengan informasi yang singkat. Tujuan dari brosur yaitu sebagai informasi, promosi, sebagai identitas untuk suatu produk dan untuk meningkatkan daya tarik suatu produk. Adapun contoh dari brosur diantaranya brosur lipat 2, brosur lipat 3, dan brosur lipat 4. Ciri-ciri dari brosur yaitu 1. Berpesan dengan sifat tunggal atau hanya satu tujuan, bersifat mengedukasi atau mengajar, bersifat hanya sekali ditampilkan atau diterbitkan dan tidak ada duplikat. Keempat, bersifat promosi dan mengajak.
berdesain unik, kreatif, dan jelas dan mudah untuk dipahami. Kemudian yang terakhir ada media cetak dan media elektronik. Media cetak adalah salah satu bentuk iklan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan media cetak, seperti koran, tabloid, majalah, brosur, dan sejenisnya. Intinya, jika iklan itu berada di media yang dilalui proses percetakan, maka iklan tersebut termasuk ke dalam iklan media cetak. Kemudian ada iklan media elektronik. Iklan media elektronik adalah jenis iklan atau reklame yang dipublikasikan, disiarkan, atau disebarkan melalui media-media elektronik seperti televisi, radio, ataupun internet. Iklan yang disebarkan melalui televisi biasanya berbentuk audiovisual. Promosi penjualan. Promosi penjualan adalah meningkatkan jumlah pelanggan dalam waktu singkat. Contoh dari promosi penjualan salah satunya yang pertama ada potongan harga atau diskon, yaitu pada waktu-waktu tertentu misalnya liburan. Diskon harga penawaran penjualan. Pelanggan mendapatkan harga lebih rendah dari biasanya di musim reguler. Lalu yang kedua ada kupon harga, yaitu pelanggan menerima kupon atau memotong kupon dari brosur atau kemasan. Dengan kupon, mereka dapat membeli produk dengan harga lebih murah nanti. Dan ketiga adalah percobaan produk gratis, yaitu penjual sering menawarkan sampel produk baik gratis maupun dengan harga murah untuk merangsang pembelian di masa depan. Taktik ini umum untuk produk baru. Publisitas adalah upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar bisa terlihat lebih dipercaya dan produknya bisa terus diingat oleh masyarakat luas. Upaya publisitas ini juga mampu mempengaruhi suatu perkembangan bisnis. Contohnya adalah Jarum Beasiswa Plus, yaitu merupakan beasiswa prestasi yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dari berbagai jurusan yang tengah menempuh program studi Strata 1, Diploma 4 di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memiliki kerjasama bermitra dengan Jarum Foundation. Lalu ada Aisyah Official SEA Games, merupakan salah satu perusahaan es krim yang mendukung terselenggaranya SEA Games dan kemudian review produk, yaitu ringkasan yang berdasarkan pada analisis dan fakta. Kegiatan review bisa dilakukan oleh siapa saja dan diterapkan dalam bidang apa saja. Review adalah upaya memahami sesuatu dengan lebih mendalam. Tujuan utama review adalah memberikan informasi, gambaran, dan gagasan kepada diri sendiri serta orang lain. Personal selling. Personal selling adalah kegiatan promosi penjualan yang dilakukan dalam dua arah dan dinilai efektif untuk menjual produk. Definisi lain dari personal selling adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh salesman dengan konsumen yang melibatkan emosi serta pikirannya secara langsung. Jenis-jenis personal selling. Yang pertama ada trade selling, kedua missionary selling, ketiga technical selling, keempat new business selling, yang kelima responsive selling. Contoh personal selling. Yang pertama sales promotion girl atau SPG adalah seorang wanita yang dengan kriteria tertentu yang disewa oleh sebuah perusahaan yang tugasnya adalah secara langsung mempromosikan dan memberitahu konsumen tentang sesuatu produk. SPG biasanya bekerja di tempat-tempat ramai, seperti pusat perbelanjaan, pasar, kantor, atau tempat lain, tergantung pada kebutuhan dan produk yang ditawarkan. Fungsi Sales Promotion Girl atau SPG adalah pelanggan mempercayai kinerja perusahaan dan kualitas produk yang dijual. Yang kedua, tebak kebutuhan pelanggan dan bantu mereka memilih barang yang memenuhi keinginan konsumen. Yang ketiga, jawab pertanyaan pelanggan dan tanggapi keluhan pelanggan dengan benar. Yang keempat, menginformasikan kualitas produk melalui layanan pelanggan. Yang kelima, menerapkan standar layanan dengan baik. Asuransi, contoh yang kedua adalah asuransi, adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas resiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Beberapa jenis asuransi yang paling umum dimiliki oleh orang yaitu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi rumah, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan, asuransi penyakit kritis, asuransi perjalanan. Contoh yang ketiga adalah seminar kecantikan. Seminar adalah suatu pertemuan yang diikuti oleh sekelompok orang untuk membahas suatu topik tertentu dan mencari solusi mengenai suatu tema atau masalah dengan menghadirkan seseorang mentor yang ahli di bidang tersebut untuk menjelaskan solusi masalah yang dibahas. Tujuan dan fungsi seminar. Tujuan utama dilangsungkannya kegiatan seminar adalah agar informasi maupun pikiran yang terbaru dapat tersampaikan kepada orang banyak, sehingga informasi tersebut bisa dengan lebih mudah lagi dikembangkan kepada masyarakat yang lebih luas. Fungsi seminar sudah jelas sebagai media untuk menyampaikan informasi yang bersifat ilmiah kepada khalayak.
sehingga peserta seminar bisa menggunakan informasi tadi dalam penyelesaian. Permasalahan yang ada. Kelebihannya adalah menyampaikan lebih banyak informasi, menciptakan lebih banyak pengaruh, mendukung komunikasi dua arah, meningkatkan hubungan dengan pelanggan, dan kekurangannya yaitu mahal, tenaga kerja ekstensif, dan jangkauan terbatas. Direct marketing adalah promosi untuk menjalin hubungan langgeng dengan konsumen. Direct marketing ini contohnya ada 3, yaitu telemarketing, email marketing, dan personal selling. Yang pertama ada telemarketing. Telemarketing adalah salah satu jenis direct marketing yang memanfaatkan telepon untuk menghubungi pelanggan, baik itu pelanggan baru ataupun pelanggan potensial secara langsung. Telemarketing berpotensi untuk mendatangkan pelanggan baru dalam volume besar serta cara tepat untuk menindaklanjuti kampanye pemasaran langsung. Teknik telemarketing sangat efektif saat didukung oleh pelanggan potensial atau dari konsumen dengan profil yang lengkap. Kemudian yang kedua ada email marketing. Email marketing adalah cara sederhana, ekonomis, dan bisa diatur skalanya dalam menjangkau pelanggan Anda. Email marketing ini bisa berupa buletin elektronik, email promosi, atau penawaran baru untuk pelanggan yang sebelumnya sudah pernah membeli, atau iklan yang kemungkinan muncul dalam email perusahaan. Kemudian yang ketiga ada personal selling. Personal selling adalah metode penjualan yang dipersonalisasi yang menggunakan interaksi orang ke orang antara perwakilan penjualan dan calon pelanggan untuk memengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Tujuannya yaitu untuk 1. Membangun kesadaran merek dan produk dengan mengedukasi pelanggan tentang penawaran perusahaan dan keuntungan mereka. Kemudian yang kedua, meningkatkan penjualan dengan mengidentifikasi dan membujuk prospek untuk membeli penawaran bisnis. Yang ketiga, membangun hubungan jangka panjang yang erat dengan pelanggan dengan menerapkan komunikasi dua arah orang ke orang. Kemudian yang keempat, mendukung pelanggan barang yang kompleks, teknis, atau berharga tinggi dengan memberikan informasi teknis terperinci. Media interaktif adalah metode komunikasi di mana output dari media berasal dari masukan dari pengguna. Media interaktif memiliki tujuan yang sama, tetapi masukan pengguna menambahkan interaksi dan membawa fitur-fitur menarik untuk sistem, untuk kenikmatan yang lebih baik. Contohnya, yang pertama ada website. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dimuat dalam sebuah website yang umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Fungsi website yaitu sarana informasi sebagai blog, sarana transaksi jual beli online atau e-commerce. Yang kedua, marketplace adalah suatu platform di mana memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online. Marketplace atau pasar daring juga menyediakan berbagai fasilitas seperti metode pembayaran, estimasi pengiriman, pemilihan produk sesuai kategori, dan fitur yang lainnya. Contohnya Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan lain-lain. Yang ketiga, video marketing. Video marketing merupakan strategi pemasaran yang disajikan dalam bentuk video. Video marketing merupakan salah satu metode pemasaran baru dalam pemasaran online dengan menggunakan media video. Di era digital ini, pemasaran video adalah strategi terbaik untuk memasarkan bisnis atau merek Anda. Jenis video marketing yaitu video demo video, video event, video pengajaran, brand video. Membuat video marketing. Yang pertama, lakukan beberapa penelitian. Yang kedua, tidak hanya menjualnya tetapi juga menonjolkan nilainya. Yang ketiga, manfaatkan 5 detik pertama. Yang keempat, memilih media pemasaran video juga sangat penting. Yang kelima, memasarkan video di waktu yang tepat. Kesimpulannya adalah bauran promosi merupakan salah satu poin dalam bauran pemasaran untuk mempengaruhi calon konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Promosi bisa diartikan sebagai jenis komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa ataupun sebuah proses membagi ide, informasi, atau perasaan audiens.